Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang modul 4 yang berjudul pemrograman motor dan sensor. Untuk presentasi pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini, yaitu mengontrol motor DC, motor servo, motor saver menggunakan program Arduino. Yang kedua yaitu mengontrol dan membaca data sensor menggunakan program modul Arduino. Yang ketiga yaitu membuat program untuk mengendalikan motor berdasarkan data sensor. Untuk presentasi yang kita akan menjelaskan peralatan apa saja yang digunakan, yaitu yang pertama komputer PC, yang kedua software Arduino, aplikasi online tinkercad.com. Untuk presentasi selanjutnya mengenai motor DC yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jody. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang motor DC. Nah, di sini kita disuruh yang pertama itu membuat rangkaian dan program Arduino untuk mengatur kecepatan motor DC dengan modul driver L29 atau L293 menggunakan Tinkercad. Nah, kemudian di rangkaian motor DC itu dilengkapi dengan sebuah saklar untuk memilih arah putaran motor dan sebuah potensi untuk menentukan kecepatan. Oke, langsung aja kita simulasikan di Tinkercad-nya. Oke, di sini saya sudah membuat motor DC-nya. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita simulasikan. Oke, tunggu sebentar ya guys, lagi nge-lag. Sabar. Nah, ini dia, udah keluar rangkaiannya. Ini rangkaiannya sudah saya buat. Kemudian untuk kodenya ini, bentar saya pindahin dulu ke sini. Untuk kodenya seperti ini. Nah, di sini ada pin PWM untuk mengatur kecepatannya, terus pin 2, pin 1, pin 2, potensio, dan ada 2 switch untuk mengatur arah motornya. Oke, langsung aja kita simulasikan ya, biar cepat. Dan saya juga akan menunjukkan serialnya. Oke, ini kita mulai dengan cara mengeklik tombol switch. Kita coba putar ke kiri dulu ya. Oke, kecepatan ini 0. Kenapa 0? Karena di potensio ini belum saya tambahin kecepatannya, jadi dia masih belum gerak. Kita tambahin dulu. Nah, ini dia sesuai dengan switchnya. Jika kita hidupin switch yang kiri, maka dia mutarnya akan ke kiri seperti ini. Oke, kita turunin lagi kecepatannya jadi 0. Kita matikan yang kiri, kemudian kita coba yang kanan ya. Oke, kita tambahin kecepatannya, ini masih belum gerak. Kita tambahin kecepatannya. Nah, itu dia. Itu mutar ke kanan. Kalau ke kanan kalau tadi kan ke kiri, dia nilai di motor DC-nya ini ada negatifnya. Nah, kalau ke kanan dia positif. Oke, seperti itu saja simulasi dari motor DC. Selanjutnya akan disimulasikan oleh teman saya untuk modul praktikum selanjutnya. Oke, jadi untuk praktikum selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang motor servo. Untuk praktikum yang pertama yaitu buat rangkaian dan program Arduino untuk mengatur posisi atau sudut motor servo menggunakan web Tinkercad. Dan yang kedua yaitu rangkaian pada nomor 1 ini dilengkapi dengan sebuah potentiometer untuk menentukan posisi sudut motor.
dan selanjutnya yaitu kita akan mensimulasikan rangkaian. Nah, ini adalah gambar rangkaian yang sudah dibuat, dan ini sudah ada program dari Arduino-nya. Di sini ada input dan output. Langsung saja kita simulasikan. Jadi di sini potensio ini untuk mengatur arah sudut dari motor servonya. Saat potensio diputar ke kanan dan menunjukkan arah screening, ini sudutnya yaitu sebesar 180 derajat. Nah, tidak bergerak karena untuk arahnya yaitu 180. Dan setelah saya gerakkan lagi, nah di sini menjadi sudut 90 derajat. Posisinya lurus. Stop simulasi. Sekian tadi simulasi yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang motor stepper. Nah, kita buka dulu Tinkercad-nya. Saya cari motor stepper yang udah dibuat tentunya ya. Oh ya, untuk jika kalian ada yang bingung tentang rangkaian, kalian bisa cari di webnya sendiri, langsung di Tinkercad-nya, yaitu dengan klik search ini, kemudian kalian ketik, nanti akan keluar banyak contoh di situ. Nah, ini ada beberapa contoh dari motor stepper yang saya ambil ya di situ. Saya lupa namanya itu tadi apa. Ntar kita cari dulu mana motor stepper saya. Oh, ini dia. Oke. Tunggu sebentar. Sebelum ke simulasinya, saya akan menjelaskan beberapa beberapa tujuan yang dibuat untuk motor stepper sendiri, yaitu yang pertama kita disuruh membuat rangkaian yang pasti ya sama programnya. Kemudian yang kedua ada di rangkaian tersebut dilengkapi dengan saklar atau tombol untuk memilih arah putaran. Jadi motor stepper ini tadi hampir sama dengan motor DC. Nah, kemudian dilengkapi juga potensi untuk menentukan kecepatannya. Oke, langsung aja kita buka tadi. Nah, ini dia udah keluar. Kita simulasikan dulu ya. Bentar, saya kecilin dulu biar kelihatan dia kode sama ini. Oke, kita langsung simulasikan saja. Ini kodenya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini bisa kalian pause nanti jika ingin meniru kodenya. Oke, kita hilangin dulu kodenya biar kelihatan lebih jelas ini motor steppernya. Kita start. Oke, dia masih diam karena di sini potensionya masih bergerak. Kita coba gerakan yang kanan dulu ya. Kita coba ini tadi hidup, ini kita matiin dulu. Kita coba gerakan ke kanan dengan kecepatan penuh. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nih itu tadi saya matiin ya karena dia ke drone-nya saya matiin. Ini hidup, dia ke kanan tuh. Nah, kemudian kita coba putar yang kiri, ya ke kiri dulu. Kita matiin dulu dan kita hidupin yang ini, kita kiri. Oke, jalannya dia ke kiri.
Oke, untuk biar nggak lama-lama langsung aja ke praktikum selanjutnya ya. Nah, praktikum motor selanjutnya yaitu biar dijelasin aja sama teman saya. Saya lupa. Kita stop dulu. Oke. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor fotodiode dan motor DC. Jadi di percobaan ini melakukan percobaan dengan sebuah motor DC dengan menggunakan sensor fotodiode atau sensor intensitas cahaya. Di sini kita buka Tinkercad-nya. Ya, di sini kita mencari fotodiode, ya, itu. Ini dia, kita buka dulu. Nah, ini dia rangkaian dari percobaan yang akan dilakukan, yaitu ada Arduino, ada driver, ada motor DC, ada 2 switch dan 1 buah sensor fotodiode. Nah, di sini kita lihat programnya dulu. Jadi seperti ini programnya. Ya, kita langsung coba simulasikan. Nah, jadi ketika disimulasikan itu motor DC itu akan bergerak sesuai arah switch-nya dan sesuai arah switch-nya ke kanan atau ke kiri, dan sensor fotodiodenya ini berfungsi untuk mengukur resisten cahaya. Jika cahayanya itu gelap, maka resistennya akan berkurang, namun arusnya akan bertambah. Dan sebaliknya, jika cahayanya terang, resistennya akan bertambah dan arusnya akan berkurang. Jadi itu tujuannya untuk mengukur resisten cahaya dengan sensor fotodiode. Mungkin sekian aja dari bagian fotodiode. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sensor ultrasonik. Yang pertama itu kita harus membuat rangkaiannya di Tinkercad dengan menggunakan Arduino dan sensor ultrasonik ping atau parallax. Yang kedua, simulasikan rangkaian dan program tersebut, amati jarak yang terukur dan lain sebagainya. Mari kita langsung ke Tinkercad-nya aja. Ya, maaf kalau lama jaringan. Oke, ini udah kebuka Tinkercad-nya. Dan di sini ada 1 buah sensor ultrasonik, terus breadboard, terus 4 buah lampu, resistor, dan papan Arduino. Nah, kita lihat kodenya. Nah, ini dia kodenya. Untuk kodenya, kita bisa lihat. Oke, kita bisa langsung simulasikan aja. Nah, setelah disimulasikan, setelah diklik sensor ultrasonik, di mana pada saat jarak semakin dekat, maka lampu yang menyala itu dengan berjumlah 1. Kalau semakin dekat, lampu yang menyala jumlahnya 1. Semakin jaraknya semakin bertambah, lampunya akan menyala semua.
Dan semakin jauh lampunya akan menyala semuanya. Untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Ya, baik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya dengan praktikum selanjutnya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah simulasi motor lengan robot 3 motor servo. Yang pertama di sini kita disuruh membuat 3 motor servo dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Nah, cara membuatnya itu nanti kita lihatkan di rangkaiannya nanti kita akan lihatkan di Tinkercad. Nah, saya akan menjelaskan di sini dulu. Di sini ada tabel. Nah, oke, untuk tabel yang pertama dengan posisi dan kecepatan motor servo yang sudah ditentukan. Jadi posisi dan kecepatannya yang sudah ditentukan. Di sini ada motor servo 1 posisi awal 0 derajat, posisi akhir 30 dengan kecepatan 3 derajat per detik. Kemudian waktu yang dibutuhkan perhitungan. Nah, caranya itu yaitu dengan perhitungan yaitu dengan membagi posisi akhir dengan kecepatan. Jadi posisi akhir per percepatan 30 per 3. Jawabannya 10. Untuk yang motor servo 2 dan 3 sama seperti itu perhitungan. Oke, langsung aja kita yang untuk pengamatan kita langsung aja ke Tinkercad-nya biar bisa lebih jelas. 3 motor servo dengan kecepatan, ini dia. Dan kecepatan ya tadi ya. Maaf, saya lihat lagi. Oh iya, dengan kecepatan. Oke, kita tunggu dulu. Ini dia. Ini ada rangkaiannya. Di sini ada Arduino, breadboard, dan tentunya ada motor servo. Maaf, saya lupa. Oke, langsung aja kita start simulasi. Nah, dia untuk servo yang pertama dia bergerak dari 0 derajat ya tadi ya. Kemudian setelah mencapai 30 derajat dia akan berhenti dan bergerak lanjut ke servo yang kedua dengan total 60 derajat. Kemudian yang servo 3 ini 45 derajat. Kita ulangin lagi. Oke, kita start simulasi. Kita coba. Nah, ini dia sudah mulai. Dia akan bergerak menuju 30 derajat selama, kita hitung 1 dan 10 detik. Kemudian yang kedua dimulai dari 11 detik ke 15, berarti 5 detik. Kemudian yang ini dimulai dari 16 detik ke 22 detik. Jadi 23 detik. 21 ya. Kita lihat lagi. Ini dia bergerak. Balik lagi ke awal. Jadi pergerakan motor servo ini dari 0 derajat ke derajat yang sudah ditentukan itu sesuai dengan yang ada di modul tadi. Nih, jadi dari 0 ke 30 dia bergerak selama 10 detik. Dari 0 ke 60 bergerak selama 6 detik. Ini kalau sesuai perhitungan. Namun tadi sesuai pengamatan kita, dia untuk motor servo 1 bergerak dari 0 ke 30 selama 10 detik. Kemudian yang servo 2 dari 0 ke 60 selama 5 detik. Kemudian yang motor servo ketiga dari 0 sampai 45 derajat tuh butuh waktu 9 detik. Nah, oke, sudah untuk motor servo yang dengan posisi dan kecepatan motor yang sudah ditentukan. Kemudian kita langsung yang kedua, yaitu dengan waktu pergerakan motor servo dengan waktu pergerakan yang sudah ditentukan. Kita langsung ke Tinkercad-nya. Kita buka.
Bentar. Ini dia. Nah, perbedaan dari motor servo yang ini sama yang tadi, yaitu kalau yang ini dia waktunya yang sudah ditentukan. Kalau tadi kan kecepatannya tuh. Nah, kalau ini waktunya. Kita langsung lihat kodenya dulu. Oke, langsung aja kita start simulasi. Oke. Nah, jika sesuai modul tadi, maka waktu yang dibutuhkan untuk pergerakan dari motor servo pertama dari 0 ke 30 derajat sebanyak 30 detik. Ini kita lihat dulu. Ini dia akan berhenti di detik ke 30. Kemudian berlanjut ke motor servo yang kedua dengan waktu 30 detik juga. Oke. Ini agak lama memang karena beda sama yang tadi. Programnya pun berbeda. Oke, lanjut lagi ke servo yang ketiga. Oke, ini kayaknya agak nge-lag ya. Ya, intinya seperti itu tadi pergerakannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ditutup sama moderator. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menonton dan menikmati. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.